di hari Jumat kita melihat ada salah satu sektor yang memang mengalami rally-nya itu cukup signifikan nih my friends, itu yang kalau kita bisa boleh bilang tuh sektor renewable energy ya. Jadi energi baru terbarukan. Dan saham-sahamnya itu yang kita lihat kelihatan jelas market cap-nya besar dan likuiditas itu juga besar ya transaksinya. Itu terlihat ada di Brent, ada di Adaro, ada juga di PGO. Nah, ini pertanyaan adalah kenapa ya dia bisa rally kencang gitu. Kita mau recall terlebih dahulu. Jadi untuk Brent sebenarnya kita sudah sempat bahas di Tiger Insight episode tanggal 7 Mei ya. Jadi my friends tinggal cek aja archive-nya. Cuma pada saat itu kita tidak menitik beratkan mengenai masalah energi baru terbarukan ya, tapi lebih ke arah kita melihat saham PTRO, saham cuan, saham TPA itu sudah mulai mengalami kenaikan. Dan brand ini bisa dikatakan sebagai laggard ya, jadi agak terlambat gitu loh, dia nggak naik. Nah, di hari itu kita kasih call, justru malah saham brandnya itu nggak maksimal naik. Tapi ternyata baru beberapa waktu kemudian baru mengalami kenaikan. Jadi fundamental atau yang sifatnya berdasarkan narasi, terkadang itu butuh waktu sampai dia benar-benar bisa naik. Jadi kemarin tuh baru bisa naiknya tuh lumayan kencang tuh untuk si brandnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa rally juga terjadi di Adaro dan juga di PGO, mungkin salah satu yang mau saya angkat di sini atau mengingatkan ke my friends lagi, ini kalau misalnya my friends bisa lihat di layar ya. Jadi sebenarnya di Februari itu Danantara udah memberikan statement bahwa mereka akan melakukan investasi sebesar 326T ke berbagai sektor, ada nikel sampai energi terbarukan. Jadi ini memang sudah dimention dari awal-awal tahun bahwa salah satu sektor yang akan di-push ya, itu adalah energi baru dan terbarukan. Nah, kalau dilihat dari kanan ini, dengan semakin ke sini Danantara itu semakin siap ya sebagai liquidity provider, terus udah mulai project-project strategis. Nah, berarti apa yang sudah di-stated sebelumnya itu akan mulai kelihatan hasilnya. Jadi ini mungkin kita menyambung-nyambung benang merah yang ada ya. Nah, kalau misalnya ditanya seandainya masuk ke sektor EBT yang benar-benar berhubungan dengan BUMN, ya jelas ya PGO ya, karena memang itu kan BUMN punya. Jadi justifikasinya ini akan sesuai nih dengan statement dari Danantara yang sebelum-sebelumnya sudah memberikan informasi bahwa mereka akan mengucurkan dana ke energi baru terbarukan. Nah, terus kenapa Adaro juga dapat imbas? My friends juga harus ingat bahwa Adaro itu kalau buka websitenya Alamtree Resources itu udah benar-benar energi baru terbarukan banget nih vibes-nya ya. Jadi dia ada batubara metalurgi yang memang menjadi salah satu kontribusi ke pendapatan dia itu dari ADMR dan dari energi baru terbarukan. Dari batubara tetap ada, tapi porsinya udah berkurang signifikan dari ADI ya, karena mereka masih pegang tapi sudah tidak mayoritas lagi. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin untuk si Adaro ini, jadi ini 3 saham beda-beda nih ceritanya. Kalau si brand ini juga dia ditopang dari satu grup mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat terjadi rotasi, gantian naiknya dan sekali naik juga signifikan, itu juga salah satu katalis buat si brand. Kalau PGO ya jelas salah satu perusahaan BUMN yang masuk ke energi baru terbarukan. Jadi kalau Danantaranya fokus ke sana pasti dia akan imbas dapat dari sana, dan ini narasinya udah mulai kelihatan imbas pergerakan di market. Nah, kalau Adaro my friends harus ingat bahwa saat ini Adaro itu price earnings itu rendah banget ya. Itu mungkin kalau terakhir berdasarkan harga kemarin mungkin di kisaran 3 sampai 4 kali ya pernya Adaro. Jadi emang kecil banget. Nah, my friends harus ingat bahwa pernya Adaro ini udah nggak bisa lagi main di saham-saham batubara lagi. Orang dia udah bukan murni saham batubara, pasti dia akan mengikuti price earnings-nya saham-saham ada kontribusi dari saham-saham energi baru terbarukan nih. Kita nggak bilang pernya brand ya, tapi kalau misalnya kita lihat PGO sendiri aja, pernya itu mungkin di kisaran 20 sampai 22 kali. Jadi kalau ada itu pernya 3 kalian, bukan berarti dia harus ke 22 kali, tapi seharusnya dia nggak berada di valuasi di per sekitar 3 kali sampai 4 kali. Jadi ini harusnya kalau boleh dibilang rally yang terjadi di saham-saham energi baru terbarukan, apakah bisa berlanjut? Kalau dari momentumnya, dari ceritanya harusnya bisa berlanjut. Jadi kalau toh pun terjadi koreksi, seharusnya keadaan nanti itu masih tergolong koreksi sehat. Jadi momentumnya masih positif banget nih buat saham-saham EBT. Itu yuk dari saya kembalikan lagi ke Yul.